Jadi podcast ini tuh biar Roman bisa tidur lebih pagi dari biasanya. Karena dia itu tukang ngalong, tukang tidur malam-malam, pagi malah dia tidur. Bangun-bangun tahu nggak jam berapa? Jam 3. Jam 3 siang nih, jam 3 siang udah mau sore emang. Aduh sakit. Aduh. Pentok. Jadi cerita pertama itu cerita tentang Roman dan kawan-kawannya melawan Herobrine. Ya, Herobrine. Dan cerita yang kedua itu membahas tentang Roman yang menjadi orang biasa dan Blend menjadi karakter pertama yang memecahkan misteri suatu. Jadi ini dia podcast ya. Jadi oke. Harus pertengahan podcast langsung lifter nih. Jadi ini dia podcast ya. Silahkan dinikmati. Dia ceritanya nih habis kalah ngelawan Null, temennya si Herobrine. Terus habis itu si Roman memberikan bantuan ke Naufal. Dan pada saat itu juga si Naufal akhirnya disembuhkan dari sakitnya gara-gara abis ngelawan dia kalah gitu kan. Terus dia nggak punya siapa-siapa buat siapa-siapa. Sedih banget. Oke. Sedih juga ceritanya. Nangis saya aduin ke Lilik nih. Oke. Terus berita. Nggak tahu. Terus habis itu mereka bertiga akhirnya berteman dan mereka bertiga ketemu yang namanya Faris. Nah, si Faris ini dia yang paling kuat nih ceritanya. Yang paling kuat sesudahnya tuh si Roman. Nah, habis itu si Faris kayak ayo kita bikin kelompok. Ayo kita bikin kelompok yang yang bernama MC Anime ID, dan akhirnya mereka berempat membuat MC Anime ID. Dan di situ mereka menolong orang-orang yang kesusahan dan mereka tuh pengen merenggut orang-orang untuk membunuh Herobrine. Ini apakah spoiler cerita Izar yang kirim? Oh my god. Yeah. Terus habis itu Oke. Terus habis itu yang selanjutnya si Skin tiba-tiba bilang katanya gini, tolong ada creeper depan gua ya. Terus habis itu si Faris datang, dia ngebantuin si Skin. Habis itu creeper itu kan mati nih, terus dibawa sama si Faris dan dia teliti dijadikan red creeper. Ada alarm lagi, waktunya tidur lagi ini. Aduh. Aduh nangis. Aduh, kenapa sih? Besok gue tidur dulu. Nah, terus habis itu si Izar. Izar dengerin dulu, Izar, jangan tidur. Ini cuma dulu gue mau tidur. Tiba-tiba, jangan Izar berarti. Tiba-tiba si Blend datang dan di situ Herobrine datang. Dia ada di depannya gitulah ngeliatin gitu kan. Terus habis itu mereka kayak apa tuh orang yang bisa ngandalin benda dari jarak jauh plus menghentikan waktu bagi dirinya bisa takut sama creeper. Yes, takut sama creeper. Aduh. Terus habis itu si Blend nih kayak bantu aku mengalahkan Herobrine. Habis itu ternyata pas udah nih ujung-ujungnya mereka berantem. Hajar. Wow, efeknya tembak. Nah, habis itu ternyata mereka kalah, mereka belum cukup kekuatannya. Dan mereka akhirnya memungut orang-orang lain lagi untuk mengalahkan Herobrine. Mereka memungut yang namanya tuh Usama, terus ada Snowy, terus ada Liu Verde, terus ada Batu Kickers dan lain-lain. Nah, habis itu mereka sepakat buat menghancurkan Herobrine. Dan akhirnya pas sebelum melawan Herobrine
kalian semua tidak will. Iya. Iya, jadi ini aja. Oh iya, jadi narator. Jadi dapat ide. Menangis. Aduh. Terus habis itu kalian harus melangkahi mayatku sebelum kalian melewati sebelum kalian menghajar Herobrine. Ya soalnya Herobrine juga lemah sih sebenarnya gitu. Nah, terus habis itu mereka langsung maju. MC Anim ID serang langsung. Pukul aja tentang undang. Kalau gila tadi. Oke. Terus habis itu MC Anim ID. Dia udah semuanya udah mati nih. Maksud gue semuanya Generasi berapa ini semuanya mati ini. Semuanya udah menang. Tapi menang. Ada beberapa orang yang terluka. Nah, yang orang yang luka-luka ini ya udah disingkirin gitu biar nggak tambah bahaya gitu di dalam. Nah, terus habis itu pas mereka masuk ke dalam, ada Herobrine di dalam. Dia lagi duduk di kursi merah. Dia duduk di kursi merah. Ada pelayannya gitu di samping kanan kirinya, zombie-zombie yang jelek gitu, yang biasa ada di Minecraft juga tiba muncul, yang bocil-bocil gitu juga ada banyak gitu kan. Nah, terus habis itu malah masuk. Nah, di situ si bocil-bocil zombie tadi nyerang. Wow. Mantap. Aduh. Magic badannya. Oke. Oke. Terus habis itu mereka semua ingin kabur tapi tidak bisa karena mereka sudah dekat dengan Herobrine. Herobrine itu sudah di depan mata. Habis itu Herobrine bilang gini, dia berdiri terus bilang, kalian semua orang-orang dari nggak tahu asal dari mana, yang penting kalian semua deh. Kalau kalian ingin mengalahkanku dan mengambil alih dunia ini, kalian harus melawan semua anak buahku dulu. Dan ya sisanya sih gue bakalan kabur gitu. Nah terus habis itu Shani Maidi serang. Terus habis itu Oke. Kita sudah mengalahkan semua zombie-zombie dan skeleton dan creeper ini. Oh my god. Oke, sekarang Herobrine. Kemana Herobrine? Kenapa dia tidak ada di sini? Dan mereka semua akhirnya bermain petak umpet. Mereka mencari Herobrine di mansion yang sangat besar. Iya, besar itu. Ya, kayak itu sangat besar. Terus mereka berpencar, terbagi menjadi 5 kelompok. Satu orang satu kelompok satu orang. Nah, habis itu mereka berpencar. Terus tiba-tiba ada Herobrine di depan Izar. Ada Herobrine. Terus Izar melawan Herobrine sendirian dan Izar pun kalah. Dia gugur. Dia terluka. Terus habis itu akhirnya si Herobrine-nya pergi karena saat ini udah ngapa-ngapain. Ditinggal langsung gitu. Nah, terus habis itu tiba-tiba Roman datang. Dia nyamperin si Izar gitu kan. Dia udah tergeletak, kasihan gitu kan. Nah, si Roman bilang begini, tidak, Izar. Wow, fanfiction sangat mengagumkan, sangat dramatik sekali, origin. Terus habis itu si Izar pun dia bilang, Roman, kaulah salah satunya orang yang mengalahkan dia. Kau tidak boleh mati di sini, Roman. Pergilah, jangan pedulikan aku. Pergilah sekarang, selamatkan dunia ini. Sedih banget. Roman kayaknya gak bisa tidur. Gak bisa tidur dia fix. Kayaknya kepikiran si Roman sih. Gak bisa tidur dia. Terus itu Roman bilang, baiklah Izar,
Saya tidak akan mengecewakanmu. Dia langsung lari. Nah, terus habis itu ada Faris di depan Romansyah. Terus habis itu Romansyah bilang ke Faris, di mana yang lain? Terus si Faris bilang, saya tidak tahu di mana yang lain, karena saya itu introvert, saya nggak pernah ngomong sama orang. Nah. Wow, make sense. Terus habis itu si Roman bilang, Faris, maaf, saya tidak bisa menyelamatkan Izar. Dia sudah tidak ada. Sedih banget. Jadi sedih dong. Terus habis itu si Faris, oh baiklah, kalau begitu. Baiklah. Kayaknya Faris gak usah ngomong ya. Oh iya. Bisa. Baiklah. Gini. Habis itu lanjutannya gini. Si Faris bilang, oh baiklah. Kalau begitu, biarin saja. Karena orang-orang yang lemah adalah beban. Oke, anyway. Saya balik lagi. Si Roman bilang. Terus Izar pun mendengar. Terus Roman bilang. Begini. Oke, baiklah kalau begitu. Ayo kita kalahkan demi teman-teman kami dan juga dunia ini. Oke, mereka jalan. Mereka cari Herobrine. Terus habis itu tiba-tiba Herobrine yang muncul di depan Liu. Dan diajak foto-foto dulu. Habis itu kan Liu ambil panah nih, udah keren ambil panah. Terus dia panah. Shock dart. Terus si Liu miss aim dan akhirnya Herobrine bosan dan pergi begitu saja. Wow. Aturan awalnya I am the hunter baru shot. Oh iya. Terus habis Herobrine pergi dan Liu merasa ditinggalkan. I'm the hunter. Ngang jeger. Dan itu tiga-tiganya miss aim. Jadi tiba-tiba ada Blend dari belakang bilang, "Woi, lu yang bener, miss aim." Nah, habis itu si Roman mendengar suaranya Blend. Dan akhirnya Roman jalan ke Blend. Iya. Nah, di situ Herobrine langsung memutarbalikkan badannya. Set. Iya, Visita hari. Kok si Herobrine jadi ini? Langsung itu dong. Dan selanjutnya si Herobrine pun, jadi kalian bertiga sudah mematangkan mental kalian untuk melawanku. Terus si Roman bilang, lah tadi kan Anda yang lari. Nah tiba-tiba si Naufal datang dengan kerennya, menembak zuk. Nembak pakai senjata dari belakang. Terus habis itu tiba-tiba Herobrine nengok ke belakang. Zut. Wah, ada Naufal. Wah, inikah yang bikin Five Brother. Five Brother kapan? Gue bilang Five Brother loh. Five Brother. Nah, terus habis itu Naufal bilang, tidak, saya yang membuat Izar menjadi bapak-bapak. Bapaknya Liu. Bapaknya mati. Dan akhirnya Herobrine pun kebingungan. Dia tidak tahu harus apa karena dia sudah dikepung. Dan akhirnya dia menyerang mereka semua yang ada di situ. Dan mereka kena shockwave. Gitu. Bah, langsung pada tak mencar. Zing gitu. Nah, habis itu si Herobrine pun bilang, kalian tidak bisa mengalahkanku karena akulah orang yang terkuat di sini. Kayak biskuit. Aduh. Oh my god, gue jadi keinget ditanya ya biskuit ditanya kayak gitu. Nah, terus habis itu ada si Skin yang tiba-tiba berlari. Zuk. Maaf teman-teman, saya telat.
Saya sudah membawa beberapa Gila jadi ngantuk gua. Wow, epic sekali. Oke, lanjutkan. Oke. Jadi saya sudah membawa beberapa bangunan. Ini untuk kita membuat barrier. Oke. Skin buat barrier. Nah, habis itu dia gotong Red Creeper juga. Oke. Semuanya lihat. Red Creeper ada di sini. Pada teriak. Wah, asik. Asik bisa ngasih. Nah, habis itu Red Creeper ditaruh di bawah. Iya, tadi gua lihat tuh. Habis itu si Herobrine mau maju gitu kan, mau maju. Sut. Apa-apaan ini? Ini mah cuman creeper biasa. Ini cuman creeper yang jelek berwarna merah yang cacat gitu. Nah, kan udah ada trigger semuanya. Mukanya udah pada angry face, angry react only. Oke. Terus habis itu Liu datang. Coba deketin. Kalau bisa coba deketin. Nah, terus si Skin bilang, siapa yang berani siapa yang berani mendekati waifuku? Waifu. Iya, Red Creeper adalah waifuku, katanya gitu. Waifu dong. Terus habis itu si Faris. Kamu tidak Herobrine, kamu sangat jelek. Kamu tidak boleh dicocok-cocokkan oleh benda manis kecil ini. Benda manis kecil sapi. Terus habis itu Herobrine bilang, jadi ini kelemahan kalian. Nah, ya pokoknya Red Creeper putri deh. Ya, itu Red Creeper putri yang lu gotong. Nah, habis itu. Oh ya, ada Blend di sini. Dia bisa ngikutin ceritanya jadinya. Terus habis itu siapa yang datangnya? Coba. Oke, Blend aja. Blend datang membawa tongkatnya, ya, terus memutar-memutarkannya ke Herobrine sampai ditepak palanya, pak gitu. Terus habis itu yang terjadi malahan si Herobrine ini kayak menahan gitu. Set. Terus si Blend dilempar, langsung. Mantap tuh. Nah, habis itu si Red Creeper tadi berubah menjadi Red Creeper putri. Dan dia mendekati Herobrine, menyentuhnya, zut, dan meledakkan diri. Dia sacrifice untuk MC Anime biar si MC Anime ID itu nggak ada yang nggak ada yang mati lagi. Dia nggak mau sampai kayak semuanya jadi kayak Izar yang mati tergeletak dengan menyedihkan. Izar jadi yang mati. Iya. Nah, terus habis itu meledak dia. Terus pada ngeliatin. Nah, dan di akhirnya si Red Creeper sebelum meledak, Red Creeper tersenyum melihat Faris dan Skin dan Roman dan semua orang. Dia berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku dari kematian sebelumnya." Waduh, meledak. Akhirnya tamat. Herobrine pun mati dan dunia menjadi tenang. Wow. Sedih. Gak tahu saya mau ngomong apa. Ceritanya loh. Ini cerita apa? Mana saya tahu. Nangis. Aduh. Ya udah. Akhirnya ceritanya selesai. Romanca udah tidur tuh kayaknya si Roman. Iya, Roman udah tidur nih. Hanya Liu emang the best. Dia tidur. Yeay. Oh belum. Tidak. Oh belum hampir. Ya turun. Ya bagus. Dan akhirnya semuanya hidup bahagia. Miss apa tuh? Aduh, ini gimana cara ngesemutin? Ya ceritanya. Ceritanya kena gitu ceritanya. Enggak kena. Cerita astaga. Cerita tentang apa lagi, Skin? Horor sekarang. Oke, horor. Siapa yang horor? Oke, stay bentar, gue mau ngerekam, gue butuh konten. Anjir. Itu yang kata Citos Keras itu, ceritain itu seram sekali itu. Oke. Gue lagi start recording. Oke dah, mulai. Bentar, kita cerita horor ya. Horornya mau horor setan atau psikopat? Ayo. Psikopat. Ceritanya psikopat yang horor kan. Psikopat itu thrill. Yang teman tidur. Oke, psikopat berarti psikopat. Bentar, gue ke toilet dulu karena gue harus inspirasi. Bentar, gue ke toilet cuman sekitar 30. Oke, siap. Piu. Piu.
Kalau di Manimator mah. Ini kalau seandainya Manimator nggak nge-lag, kayaknya saya Manimator aja. Oke. Tapi ya udah biarin lah. Saya nggak tahu cara nge-smoothin Blender gimana. Oke, selamat datang di malam-malam cerita bersama Liu. Oke, wah keren nih. Jurit malam. Sama Liu, yay. Psikopat ya, oke psikopat. Oke, siapa yang mau jadi psikopat? Oke, karena skin yang request maka skin yang akan menjadi antagonisnya. Mantap. Oh, ya jadi antagonis gitu. Jadi antagonis nih, oke. Jadi gue mulai ceritanya. Jadi hari MC Anim ID sedang bersama-sama. Mereka tinggal berdekatan semuanya dan mereka sedang melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi pada pagi itu Romansia menemukan mayat seseorang yang bukan dari MC Anim ID dan dia berkata, "Hai teman-teman, lihatlah di sini. Ada mayat seseorang yang jatuh di sini." Lalu semua orang melihat, "Hah? Apa? Ada mayat? Wah!" Padahal gitu. Wow. Bayangkan. Terus habis itu tiba-tiba Izar pun datang. Kenapa Izar terus sih? Bentar. Ya, kenapa gue terus? Sekarang Naufal. Datang. Hah? Ada mayat? Wah, ada mayat. Kira-kira dijual di pasar berapa ya? Dijual gak tuh? Terus Bayangkan. si Skin pun datang bersama waifunya yaitu Red Creeper Putri. Wah, waifu. Waifu. Oke, dia datang. Terus dia berkata, "Ada mayat. Siapa mayat itu? Saya tidak pernah melihat dia sebelumnya." Oh, terus Roman bilang, "Mari kita bawa dulu dia ke dalam untuk melihat siapa ini." Mereka terus akhirnya dibawa. Terus mereka mencari tahu itu siapa. Ternyata dia itu adalah salah satu dari fans MC Anim ID yang mati terbunuh oleh seseorang. Semuanya melihat dia. Dia karena mereka merasa kasihan. Lalu mereka semua menguburnya dengan tenang dan mendoakannya. Oke, pada hari itu semua anggota MC Anim ID merasakan kesedihan. Nah, terus habis itu pada malam harinya, tiba-tiba ada suara teriakan lagi dari luar yang terdengar oleh Blaine. Blaine mengira bahwa itu adalah Nightmare. Ya, Lalu dia keluar. Dia terbangun pertamanya. Dia terbangun. Hah? Oh, jangan-jangan itu adalah hal yang beneran karena saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Nah, terus habis itu dia mau cek, tok, jalan turun. Nah, dia turun dari rumahnya gitu ya, keluar dan dia mengecek keadaan. Ternyata di luar tidak ada orang nih. Lalu si Blaine pun menyalakan api untuk melihat sekitar karena kan itu udah gelap malam gitu ya. Nah, terus habis itu dia mengetuk rumah Roman. Man. Terus Roman keluar. Ada apa, Blaine? Kenapa malam-malam begini? Gimana ya? Tadi itu ada suara teriakan di luar. Oh, begitu. Oke, tunggu sebentar di sini. Saya akan membawa penerangan. Si Roman penerangan. Ya, penerangan keluar. Oke, dan mereka berdua pun akhirnya berpatroli, berkeliling untuk melihat asal dari teriakan tersebut. Tiba-tiba mereka berdua melihat seseorang dengan muka yang tertutup dan baju yang serba hitam, berjalan ke arah lain, dan mereka melihat darah di tangannya. Nah, itu kepala-kepalanya. Oke, terus, wah, siapa itu? Kata Blaine. Lalu Roman, diam.
Jangan berkata apa-apa. Dia tidak mengetahui keberadaan kita. Nah, lalu Glenn pun akhirnya sama Roman balik ke tempatnya. Dan mereka berdua berbicara bersama. Kita harus membangunkan semua orang di sini. Kita harus menangkap orang itu. Nah, lalu semua orang dibangunkan oleh mereka berdua. Lalu Naufal, Izar, Skin, mereka bertiga pun keluar dari rumahnya dan berkata, ada apa malam-malam begini kalian semua? Sangat berisik. Sangat berisik. Terus Glenn tiba-tiba bilang, apa kalian tidak mendengar suara teriakan tadi? Si Naufal bilang, suara teriakan apa? Tadi saya lagi enak buka komputer, saya lagi enak jadi intel, ngehack. Hackerannya. Terus si Izar bilang, nggak tahu deh, kan tadi saya tidur. Nah, si Skin bilang, nggak tahu, tadi saya di dalam lagi main sama si Skin kan, jadi sama Red Putri. Main apa tuh? Si Izar bilang begitu. Oh, main game kok, gitu kan. Tiba-tiba Usamah datang. Nggak mungkin itu kalian berdua main game. Oh my god. Kenapa? Somewhere. I hate this. Terus si Usamah bilang, kalau gue yang punya si Skin Putri maksudnya. Ceritanya hancur. Si Red Putri. Yang pasti saya akan melakukan sesuatu kepadanya. Misalnya menggambarkan sesuatu yang yang begitulah. God no. I don't know why. Itu katanya si Usamah. Dan Skin bilang, menjijikan, dasar kamu manusia yang menjijikan. Lalu Usamah tidak terima dikatakan begitu. Dan lalu Usamah mengeluarkan kartu merahnya. Dengar ya, waifuku lebih banyak daripada waifumu. Waifumu cuma sedangkan waifuku ada banyak. Mereka semua loli itu yang sangat imut. Nah, tiba-tiba keluar dari rumahnya dan menelpon 112. Nomor emergensi di Indonesia. Oke. Nah, habis itu akhirnya pun malam itu Usamah ditangkap oleh polisi. Akibat lolinya. Nah, lalu loli-lolinya pun diamankan. Oh my. Lalu saat itu juga si Black bilang, kalian semua bisa serius gak sih? Nah, di situ pun mereka bertanya, memangnya ada apa? Lalu Roman berkata, jadi tadi pas kita berpatroli, kita melihat orang berpakaian hitam dan bermasker. Dia banyak darah di tangannya. Dan juga sebelumnya kita mendengar suara teriakan orang-orang. Satu orang. Nah, sedih tuh. Nah, habis itu ternyata pas mereka sampai di tempat itu, ternyata selama ini Naufal sudah mati. Jadi ceritanya lagi imposter. Main Among-Us. Ya, Naufal ternyata yang bersama mereka itu adalah Naufal yang sudah menjadi arwah. Wow, sedih. Sangat dark sekali. Terus, lalu saat si Usama kan jadinya si Usama mau di penjara. Mainin lagi Usama. Lalu saat Izar melihat ke arah Naufal, ternyata Naufal juga sudah tidak ada di tempatnya. Wah. Very dark. Oh, sedih banget itu. Jadi keto. Saya ngedet aja lah, ngedet. Ngedet aja. Lalu Roman berkata, oh tidak, kita semua sudah terlambat. Bagaimana ini Blaine? Kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Lalu Faris datang secara terlambat. Faris datang dan berkata, ada apa ini? Kenapa kalian semua malam-malam ribut begini? Tidak biasanya kalian malam-malam mengumpul seperti ini.
Lalu Roman pun menjelaskan semuanya. Kemarin ada orang di luar MC Anime ID yang mati karena dibunuh dengan sadis. Dan sekarang mereka melihat badan Naufal yang sudah tergeletak di lantai dengan kepala yang sudah tidak menyatu dengan badan. Oke, itu tambah serem. Nih kayak gini nih contohnya, bisa nggak? Nih. Ini kepalanya. Sedih banget. Terus si Naufal pun akhirnya mereka kubur dengan tenang dan mereka mendoakan Naufal supaya tidak terjadi apapun, dan mereka ingin Naufal untuk melindungi mereka selalu. Kan ya dia udah mati kan gitu, siapa tahu ingin sebagai arwah gitu kan. Saya jadi spektator, tenang aja. Lalu Izar pun bilang, apa sih kalian semua? Tidak ada apa-apa dari sini. Mungkin bisa saja dia bunuh diri. Nah, terus akhirnya si Izar balik ke rumahnya. Dan pagi hari pun tiba. Semua orang ketakutan. Dan Izar pun tidak menampakkan dirinya lagi. Buat Izar. Dan akhirnya pagi itu semuanya melihat sekeliling. Siapa yang tidak ada di situ. Dan Izar adalah salah satunya. Orang yang tidak ada. Mereka menggedor rumahnya. Dor. Ketok. Terus Buka pintu. tidak ada yang membuka pintunya. Akhirnya mereka semua mendobrak pintunya. Boom. Dobrak pintu. Mereka pun mendobrak. Dan masuk ke dalam. Oke, masuk ke dalam itu ya. Anggap aja itu masuk ke dalam. Oke, masuk ke dalam. Tiba-tiba Izar ditemukan di kamarnya dengan bersimbah darah. Oh, bukan Izar. Izar. Izar pun sudah tidak ada lagi. Mereka semua bersedih. That's very dark, bro. Ada sedih semua. Lalu Izar pun dimakamkan di sebelah Naufal. Iya. Berharap agar arwahnya tenang di sana. Zar jadi spektator juga ya. Ikutan jadi spektator. Siang hari itu, Skin menghilang dari tempat. Dan mereka mencari Skin. Skin tidak ada dimanapun. Lalu mereka semua mencurigai Skin sebagai seorang pembunuh itu. Mereka masuk ke dalam rumah Skin dan di dalamnya tidak ada apa-apa. Yang ada apa-apa lah. Oke, dan di dalamnya tidak ada apa-apa. Lalu Skin berkata, "Kalian semua ngapain di rumah? Di rumahku?" Lah, waktunya tidur. Kami kira kamu menghilang. Tidak. Saya dari tadi ke pasar membeli beberapa barang. Roman udah tidur. Oh, belum. Ya, tadi aturan Roman tidur. Oke, dan Skin pun akhirnya berkata sedemikian dan menyuruh mereka semua pulang. Pulang kalian semua. Jangan apa-apakan Red Putriku. Hanya aku yang boleh mengesimkan diriku padanya. Anjay. Dong. Enggak tuh. Dan pada akhirnya semuanya pergi meninggalkan Skin. Itu cuma cerita. Oke. Dan semuanya pergi meninggalkan Skin. Wih, salah. Namun pada malam itu juga semuanya tidur dengan tenang. Belen pun pada saat itu memikirkan tentang apa yang akan datang. Memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Kaji. Yang berpatah hati. Salah dengar. Salah liriknya. Oke. Lalu si Belen pun tiba-tiba terdistrak. Bagaimana ya gacha Ventiku? Apakah Ventiku akan dapat? Apakah Ventiku akan dapat? Ngapain gacha? Horor macam apa Dan itu? ternyata dia sadar bahwa Venti itu tidaklah nyata. Anjay. Dan akhirnya dia Dan akhirnya dia tersadar. Jeng. Temannya
ada yang mati. 2 orang ya, 2 orang yang tadi itu yang mati. Lalu dia tersadar dan dia akhirnya ingin memecahkan misteri itu. Siapa yang membunuh mereka berdua? Dan dia tidak mau ada yang mati lagi. Lalu pada saat itu Liu keluar rumah malam-malam dan Blanc melihatnya. Wah. Blanc. Pada saat itu Liu pun berjalan agak jauh masuk ke dalam hutan yang dalam. Wow. Dan pada saat itu juga rumah Roman gelap, tidak ada lampu, tidak ada nyala di dalam rumahnya. Wah. Lupa beli listrik. Listriknya. Lalu Blanc akhirnya mengecek keberadaan Roman dan ternyata Roman tidak ada di rumahnya. Anjay. Dan pada saat itu juga Liu kembali dari hutan dan dia melihat Blanc. Oke. Jadi Blanc, Anda kenapa ada di sini? Kenapa Anda ada di luar? Jangan-jangan Andalah seorang impostor itu. Andalah seorang pembunuh itu. Nah, habis itu Liu mengeluarkan pedang. Jeng, sing, 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 sing. Oh, mendancing. Wah. Aduh. Dasar pentilop. Oke. Lalu dia mengarahkan pedangnya kepada Blanc. Blanc, jangan bergerak dari sana. Nah, terus apakah kamu memiliki bukti bahwa kamu bukanlah seorang impostor? Lalu Blanc berkata, saya kan cuma pencinta Fenty. Mana ada yang namanya saya tuh impostor. Setiap malam saya hanya memikirkan Fenty dan Fenty. Mendapatkan Fenty. Emosinya pipi lah. Dan semua waifu yang Usama punya dan dari semua waifu yang Skin punya, Fenty lah yang terbaik. Fenty lah yang semuanya ada di hidupku. Fenty lah ini, Fenty lah itu, dan Fenty lah ini itu. Lalu Liu pun muak mendengarnya. Oke, bagus. Karena dia menganggap bahwa Blanc itu gay. What? Oke, sekarang saya percaya bahwa kau bukanlah impostornya, tapi saya akan memasukkan kau ke dalam ruangan yang lain agar kau terpisah dari orang-orang normal lainnya. Wow, ide cemerlang. Dan saya bilang, tidak akan. Aku ingin terus membayangkan Fenty. Ya, mana reaksi Anda, Blanc? Mendengarkan cerita dia. Oh, Skin lagi typing. Lalu pada akhirnya Skin keluar dari rumahnya. Ada apa ini berisik-berisik? Terus Liu berkata, Skin, apa kamu tidak sadar bahwa Blanc ini tidak normal? Dia menyukai batang. Terus Skin, Kenapa? What the hell? Emang siapa yang dia suka? Dia menyukai Fenty, Skin. Lalu Skin berkata, Oh, oke. Fenty, aku juga suka itu. Nah, dan mereka pun mengoceh di tengah-tengah kegelapan itu. Dan tiba-tiba mereka bertiga mendengar suara teriakan SRCH yang tidak ada di sini. Kita gibahin. Nah, habis itu SRCH pun ternyata cuma menyanyi. Nyanyi. Dia sedang mencoba lagu barunya, yaitu lagu metal. Metal ya. Maka dari itu dia berteriak. Dan akhirnya mereka semua pulang dengan ketidakcemasan. Mereka pulang dengan kesal. Kesal nggak tuh? Blanc pulang dengan muka yang marah karena
husbandonya dinistakan oleh Liu. Husbando. Dan Skin pun kembali dengan muka yang kesal karena husbandonya dicuri oleh Glenn. Dicuri. Kapan itu? Lalu Liu pun hanya kembali dengan muka yang tidak tenang karena teman-temannya tidak ada yang normal. Tidak ada yang benar. Lalu pada pagi hari itu mereka melihat mayat dari Urekan Faiz. Ya hujan lagi di sini bentar. Noise-nya saya ini. Oke. Mereka melihat mayat dari Urekan Faiz. Dan pada pagi itu juga mereka mulai mencurigai Roman karena Roman tidak ada pada saat itu. Lalu Roman pun datang dan berkata, "Kalian kenapa? Ada apa?" Dan Glenn bertanya kepada Roman, "Roman, kemana aja kamu kemarin semalam? Kami sedang meributkan sesuatu kemarin dan kau bahkan tidak ada di rumah." "Hah, dari mana kalian tahu aku tidak di rumah?" kata Roman. "Karena lampumu gelap dan tidak ada penerangan sama sekali dalam rumahmu," kata Glenn. Lalu Roman berkata, "Hah? Kamu itu ya tidak mengecek ruangan bawah tanah. Aku sedang meninvestasikan senjata baruku untuk dijual." Nah, keren tuh. Terus habis itu, "Hah? Oh iya, aku tidak sadar kalau kau punya ruangan bawah tanah." Nah, terus habis itu, "Baik, kita tidak perlu mencurigai satu sama lain. Ayo kita bersama-sama mencari siapa pembunuh itu." Nah, terus habis itu malam itu pun Glenn tidak sama sekali tidur. Dia tidak bisa tidur sama sekali. Dia terganggu dengan rasa-rasa aneh, rasa-rasa yang menghantuinya. Dia tidak tenang. Dia takut akan kematian. Wah. Lalu pada malam itu juga tiba-tiba 2 mayat tergeletak di jalanan. Glenn pun akhirnya keluar dan melihat, ternyata kedua mayat itu adalah mayat dari Usama dan Ian. Karena mereka bertengkar akan waifu original itu lebih bagus. Tidak, waifu yang dibuat orang itu lebih bagus. Oh my god. Dan akhirnya mereka berdua mati bersama-sama di tengah jalan. Glenn pun mengira bahwa mereka berdua dibunuh. Ia panik, tidak bisa berkata apapun. Dia tidak bisa memanggil semua orang lagi. Dia sudah trauma. Dia sudah merasa cukup akan semua ini. Dan pada akhirnya ia memakamkan mereka berdua sendirian. Ia berusaha mencari siapa pembunuh itu. Siapa pembunuh itu yang sebenarnya. Dan pada pagi harinya semuanya berjalan normal. Tidak ada yang mengingat Usama. Mereka cuma ingat si Ian doang. Oh iya, Ian mati. Apa? Nah, mereka semua melayat. Terus habis itu pada malam hari itu pun tiba-tiba pas siang-siang dulu. Si Glenn meninggalkan tempat itu untuk sementara. Dia membeli semua barang-barang, bahan-bahan untuk menyelidiki siapa pembunuh itu. Dan saat dia kembali, semua rumah sudah hancur, gelap, dan semua orang mati dengan sadis. Dan di tengah-tengah jalan, pas di tengah-tengah jalan, ada Roman sedang berdiri di sana, memegang pisau. Iya. Lalu. Lalu si Glenn berkata, "Roman, apa yang terjadi?" Lalu Roman menengok. "Glenn, akhirnya kamu pulang. Kamu adalah salah satunya yang tertinggal." Ya. Terus Glenn bilang, "Jadi selama ini kau yang membunuh mereka semua?" Lalu Roman pun berkata,
Benar sekali, Blaine. Akulah yang membunuh semua orang. Harusnya kau senang dengan itu. Nah, karena semua orang, karena aku akan menjadi orang yang terkuat dari semua orang. Lalu, Blaine berkata, jadi siapa orang yang menggunakan masker dan berkerudung hitam sebelumnya? Romansia. Roman pun berkata, dialah orang suruhanku. Dialah orang suruhanku untuk membunuh orang-orang yang kupikir menyusahkan. Nah, lalu Blaine pun, Roman, jadi selama ini kau mengkhianatiku. Nah, akhirnya mereka berdua pun saling bertatapan. Lalu Roman berkata, Blaine, harusnya kau senang karena kau akan menjadi orang terkuat yang terkuat kedua setelahku. Karena mereka semua sudah mati. Nah, terus Blaine bilang, tidak seharusnya seperti ini. Tidak seharusnya seperti ini, Roman. Tidak akan membiarkan itu terjadi. Teman-temanku semuanya, aku akan membalaskan dendam kalian. Iya. Oke. Terus habis itu, oke. Terus akhirnya mereka berdua bertarung. Dan akhirnya mereka berdua capek, tergeletak karena sudah terlalu capek. Karena mereka ada di level yang mereka berdua ada di level yang sama. Ya, halo Adit. Oke, ada Adit. Oke. Lalu Adit pun balik dari tempatnya. Oke. Ini lagi cerita dia. Oke, lagi cerita. Cerita apa? Oke, dengerin aja. Terus lalu Adit kembali dari tempatnya dan melihat semuanya hancur. Terus ada apa ini teman-teman yang terjadi? Terus Roman melihatnya. Emang lagi cerita apa, Cuk? Dengerin aja fanfiction. Iya. Oke. Terus si Roman melihat Snowy sedang berada di belakangnya. Dia pun bertenaga lagi. Dia mengambil pisaunya. Dia mengambil senjatanya dan membunuh Snowy di tempat itu juga. Waduh, jadi korban. Baru senderanya. Terus kepalanya terbelah menjadi 2. Anjay. Anjay. Dan Blaine pun kesal. Dia kesal karena tidak bisa membantu siapapun. Akhirnya dia terbakar jiwanya terbakar. Dia ingin sekali membunuh Roman. Dia ingin sekali memusnahkan Roman. Anjay. Dan pada saat itu juga Faris tiba-tiba datang sebagai hero. Nah, Blaine, jangan sendirian. Aku ada di sini sekarang. Jangan khawatir. Aku tidak akan mati semudah itu. Roman, kau sudah membunuh semuanya. Dan kau akan membayar nyawa dengan nyawa. Gila, mantap. Nah, lalu mereka bertiga bertarung. Roman tidak mudah untuk dikalahkan. Karena ia salah satu orang yang terkuat dari lainnya. Dan saat itu juga Faris sudah di tengah-tengah kematian. Faris akan mati sebentar lagi jika Roman menyerangnya sekali lagi. Dan pada saat itu juga Blaine ada di depannya melindungi Faris. Dan akhirnya Blaine gugur, terbunuh oleh Roman. Dan Faris akhirnya berhasil menusuk Romansyah dalam perutnya. Dan dia menariknya sampai atas. Mantap. Brutal. Lalu Roman geletak. Kenapa? Lanjut. Minyak sansoli. Oke. Lalu akhirnya Faris pun sendirian di sana. Ia melihat semua keberadaan orang-orang yang sudah mati. Dan ia pun berencana meninggalkan tempat itu dan mengubur kenangannya dalam-dalam. Lalu Faris pun berjalan ke arah lain.
ya melihat semuanya. Dia melihat jalan-jalanan yang penuh memori itu. Dia melihat semua kenangan yang dia dapatkan dari teman-temannya. Kenangan di mana semuanya menjadi semuanya normal. Tidak ada yang bunuh-bunuhan seperti ini. Dan pada saat itu juga Faris tidak akan berbicara lagi selamanya. Karena dia tidak ingin mendapatkan teman yang akan membunuh teman-temannya lagi. Lalu kota itu pun, kota tempat tinggal mereka pun ditutup oleh kepolisian. Dan polisi-polisi itu pun akhirnya mati misterius. Mati misterius. Dan ternyata Romansyah selama itu masih hidup. Dan yang dibunuh oleh Faris adalah cloningannya. Iya. Iya. Fanfictionnya mantap. Roman udah tidur. Kita tunggu. Roman udah tidur kan? Yoi. Roman ngechat dia masih bangun ternyata. Kita tunggu nih. Kalau Roman gak ngechat balik dia udah tidur. Iya, mission sukses nanti kalau tidur. Mission sukses. Dia belum ngechat. Oh yeay, mission sukses. Nanti bangun lagi. Iya.